Ya, baik, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis masih di tema kardiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai tata laksana dari sindrom koroner akut ya. Oke. Pertama-tama yang harus kita lihat dulu apakah di rumah sakit itu punya alat-alat ini nih. Aspirin, oksigen ya, 12 lead EKG, cardiac cath lab, morfin untuk pain control dan obat-obatan nitrat ya seperti nitroglycerin sublingual atau yang spray gitu. Nah, kita lihat nih apakah rumah sakit ini bisa segera kita naikin pasien ke cath lab. Kalau bisa segera, ya kita langsung cek tanda-tanda vital secara singkat ya. Kemudian pemeriksaan fisik secara singkat ya, IV access ya, kalau emang bagus tanda-tanda vitalnya. Ya kita bisa langsung aktifkan cath lab-nya, kita langsung cek cardiac biomarker, chest x-ray, dan kita follow up EKG. Tapi kalau memang cath lab-nya ini tidak langsung tersedia atau mungkin cath lab-nya tidak ada di rumah sakit tersebut, ya kita bisa berikan dulu oksigen, aspirin ya, morfin, atau gliserin ya, obat-obat nitrat, dan P2Y12 inhibitor ya. Nah, ini singkatannya ya, bisa Monaco kalau pakai clopidogrel, Monatika kalau pakai ticagrelor, dan Monapras kalau pakai prasugrel ya. Morfin 5-10 mg IV ya kalau pasien ini sangat nyeri. Kenapa kita sampai memberikan morfin gitu kalau pasien nyeri? Supaya pasien ini rileks ya. Dimana kalau pasiennya rileks, efek simpatiknya menurun, maka heart rate juga akan menurun ya. Heart rate dan kontaktivitas jantung menurun sehingga mengurangi beban dari si jantungnya ya. Dimana kan aliran darahnya udah sedikit nih, kita kurangin lah beban jantungnya supaya nggak terlalu kekurangan darah gitu. Oke, oksigen kita berikan kalau saturasi oksigen di bawah 90%, nitrat ya untuk menghilangkan nyerinya. Kontraindikasi pada hipotensi, bradikardia atau takikardia ekstrem ya. Jadi kalau masih yang 110, 115 gitu, takikardianya masih nggak apa-apa. Infark ventrikel kanan ya, kita harus lihat nih pasiennya ada infark kanan atau tidak. Jadi kalau ada kita curiga infark di lead inferior, kita cek dulu EKG kanannya, dia infark kanan atau tidak ya. Kalau ada ya, jadi kalau lead yang kira-kira lead inferior ya, kita lihat dia infarknya inferior atau kanan. Oke, atau ada stenosis aorta berat atau pemakaian inhibitor fosfodiesterase dalam waktu 24 sampai 48 jam sebelumnya. Kalau dia pakai sildenafil 24 jam sebelumnya, kalau taldanafil 48 jam sebelumnya. Kemudian kita loading aspirin ya 160 sampai 320 mg, langsung loading ya di awal, diikuti 1 kali 80 mg per hari. Oke, selanjutnya kalau kita pakai clopidogrel, loading 600 mg kalau kita pasiennya mau langsung PCI, atau 300 mg kalau fibrinolitik, diikuti 75 mg per hari. Ticagrelor, dosis loading 180, maintenance-nya 90 mg 2 kali sehari. Untuk prasugrel 20 mg loading dan maintenance 3,75 mg per hari. Oke, nah sebelumnya kita kan udah bahas ya untuk membedakan STEMI, NSTEMI ya, dan UAP gitu ya. Nah kalau STEMI, pastinya STEMI nih kita kita nggak boleh delay nih, karena STEMI kan obstruksi total ya. Jadi harus segera ditangani. Kalau dalam 12 jam itu bisa kalau onset sampai simptom onset atau simptomnya itu muncul sampai ke kita itu pasiennya masih di bawah 12 jam ya, maka bisa kita lakukan reperfusi ya. Jadi kalau STEMI masih di bawah 12 jam bisa kita reperfusi. Oke. Nah, dalam 90 menit itu harus dilakukan PCI ya teman-teman. Kalau ada PCI, tapi kalau tidak ada PCI dalam 30 menit dilakukan fibrinolitik. Kalau onsetnya dia udah di atas 12 jam, kita lihat troponinnya ya. Kita kelompokkan bersama high risk UAP dan high risk MI gitu ya. Kalau STEMI di atas 12 jam tuh masuk ini. Nah, kita evaluasi lagi nih pasiennya. Kita lihat dia butuh di invasif atau tidak gitu ya, perlu di PCI atau tidak. Kita lihat kalau ada nyeri dadanya ini refraktor ya, jadi muncul terus, atau ST kelainan segmen ST-nya ini terus menerus, nggak hilang-hilang ya, evolusinya nggak jalan gitu ya. Atau ada VT, kelainan hemodinamik ya, shock, radiogenik gitu misalkan. Atau ada tanda-tanda heart failure, ada bentak, ada sesek ya, ada edema paru ya, maka kita langsung lakukan adjunctive treatment, persiapan sebelum PCI ya, gliserin, UFH dan LMWH ya, ACE inhibitor, HMG-CoA redukasi inhibitor. Nah, ini bisa dikonsentrasi obat-obat ini, lalu langsung dijadikan pasiennya ini high risk gitu ya.
Kalau dia low atau intermediate risk, kita lakukan serial cardiac marker ya. Jadi setelah kita cek troponin pertama, kita cek lagi troponin berikutnya 1 jam berikutnya. Terus kita EKG serial ya. Kalau ada high risk feature-nya ya, misal atau EKG-nya ternyata secara evolusi ini cocok dengan adanya iskemia atau troponinnya malah naik gitu ya. Nah, kita bisa masukkan dia ke high risk. Oke. Kalau tidak, kita lihat dari diagnostik non-invasif atau diagnosis fisiologi, misalkan kita echo ada kelainan atau tidak. Kalau ada, ya kita masukkan ke algoritma high risk, tapi kalau tidak ada, ya kita bisa pulangkan dengan follow up. Oke. Nah, tadi kalau pasiennya itu di fasilitas yang tidak ada PCI, kita bisa berikan fibrinolitik ya teman-teman. Ya, jadi kalau fibrinolitik ini ada obat-obatannya, ada 3 ini, streptokinase, alteplase, dan tenecteplase. Ini dosisnya ya. Oke, nah pada saat memberikan fibrinolitik kita harus pantau paha, ya. Perdarahan, aritmia, hipotensi, dan alergi. Ya. Jadi jangan sampai kita lepas aja gitu dikasih fibrinolitik. Terus kita harus lihat kontraindikasi fibrinolitik ada 2, absolut dan relatif. Ya. Nah ini teman-teman bisa lihat apa saja yang absolut dan relatif ya. Jadi kita untuk ngapalnya dia ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kelainan di kepala ya. Kemudian ada 4 yang dia bukan di kepala gitu ya. Kalau yang kepala itu ada perdarahan intrakranial ya, stroke hemorragik sudah pernah ada ya. Stroke hemorragik, stroke iskemik 6 bulan yang lalu, ada neoplasma atau malformasi arteriovenosa di kepala ya, di susunan saraf pusat di otak. Ada trauma mayor di kepala beberapa bulan sebelumnya, perdarahan saluran cerna 1 bulan sebelumnya, gangguan perdarahan kecuali menstruasi, diseksi aorta, dan tusukan yang tidak dapat dikompresi dalam 24 jam sebelumnya. Nah ini untuk kontraindikasi yang relatifnya. Oke, sekarang kita bahas NSTEMI ya. Kalau tadi kan STEMI itu harus segera ditangani ya dalam konsep 12 jam, baik dengan PCI maupun dengan fibrinolitik. Nah kalau NSTEMI bagaimana? Nah kita lihat dulu nih pasiennya risiko sangat tinggi, risiko tinggi atau non risiko tinggi. Kalau risiko sangat tinggi, kita langsung transfer pasiennya ke rumah sakit yang ada PCI-nya. Ya, langsung kita lakukan strategi invasif ya, kalau very high risk. Kalau high risk, kita transfer dini ya, atau transfer selama rawat inap. Jadi pasiennya dirawat dulu di rumah sakit yang tanpa PCI, habis itu baru dirujuk, itu boleh juga. Ya. Kalau strategi invasif dininya itu di bawah 24 jam, atau bisa juga strategi invasif selama rawat inap. Kalau non risiko tinggi, strategi invasif selektif, jadi kita evaluasi dulu, di echo dulu pasiennya dan lain-lain. Kita lihat kondisi klinisnya seperti apa juga. Kalau diperlukan ya tetap kita rujuk ke yang ada fasilitas PCI-nya. Oke, nah sekarang gimana? Ada panduannya nih untuk melihat apakah pasiennya ini perlu angiografi segera ya, perlu langsung di kateter atau tidak. Nah, kita lihat troponin serialnya. Jadi kita periksa high sensitivity troponin pada saat onset dan 1 jam atau 2 jam setelahnya. Kalau troponin awal itu sangat rendah atau awalnya rendah dan tidak meningkat pada saat pemeriksaan kedua, maka kita roll out ya, roll out dari angiografi invasif segera ya. Bahkan bisa kita roll out dari NSTEMI kalau memang benar-benar bagus. Pasien tidak memenuhi kriteria ini dulu. Kalau dia awalnya tinggi atau meningkat pada follow up troponin follow up, maka kita bisa rule in ya bahwa ini memang perlu strategi invasif segera. Kalau pasien tidak memenuhi kriteria untuk kedua jalur pilihan, ya, jadi misalkan dia ASCT-nya pertamanya rendah, ya, atau kemudian pas 1-2 jamnya ini ternyata ada peningkatan juga nggak signifikan, ya, nggak terlalu besar, maka bisa kita lihat klinisnya ya. Kita lakukan observasi terlebih dahulu.